posisikan orang tersebut itu berada di luar rumah untuk memperhatikan sekeliling. Nah, sampai di sini kalau rumah kita memang menjadi korban pencurian listrik akan ketahuan siapa belangnya. Nah, kalaupun terjadi kerusakan, ya kerusakan pada pencuri tersebut. Asik ya? Benar ya, rasa bersalah. Nah, kita bisa lakukan eksekusi secara kasar, yaitu memutus sendiri kabel-kabel yang Hai sobat, kalian yang bolak-balik pindah rumah kontrakan atau yang baru beli rumah. Nah, namun mencurigai bahwa rumah kalian itu menjadi korban pencurian listrik oleh tetangga baru kalian. Nah, di video kali ini saya akan bagikan bagaimana cara untuk mengidentifikasi apakah rumah kalian menjadi korban pencurian listrik, serta bagaimana cara untuk mengeksekusi pencuri listrik tersebut dan memberikan sedikit kejahilan kepada mereka. Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana selengkapnya, simak video ini sampai tuntas ya. Oke, untuk mengidentifikasi apakah rumah kita itu menjadi korban pencurian listrik oleh para tetangga, kita harus melakukan 3 hal berikut sobat. Nah, yang pertama adalah langkah pemeriksaan awal. Nah, yang kedua adalah langkah untuk pembuktian. Dan yang ketiga adalah langkah untuk eksekusi. Nah, sebelum saya terangkan lebih jauh, bagi kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, ayo buruan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jadi begitu saya mengupload video-video terbaru yang pastinya bermanfaat, kalian akan langsung mendapat pemberitahuan. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan berikan like dan bagikan video ini ke sosial media kalian. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi apakah rumah kita itu menjadi sasaran pencurian listrik adalah melakukan pemeriksaan awal. Nah, pemeriksaan awal ini paling bagus kita lakukan itu di jam-jam sibuknya listrik, yaitu di pagi hari antara jam 5 sampai jam 9 pagi, atau sore mulai dari jam 9 sore itu sampai jam 7 malam. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian matikan dulu seluruh peralatan elektronik kalian, lampu, TV, dan segala macam. Kalian lepas juga steker atau colokan. Ya, colokan apapun silahkan kalian lepaskan, termasuk juga colokan AC, agar hasilnya bisa maksimal. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah silahkan kalian menuju ke meteran kalian. Nah, sampai di sini akan saya terangkan. Untuk meteran lama, perhatikan. Nah, apabila meteran lama kalian itu berputar, ini berarti ada penggunaan listrik yang sumbernya bukan berasal dari rumah kalian. Oke. Nah, bagi kalian yang punya meteran terbaru atau meteran token, silahkan coba tekan angka 47 enter atau 09 enter. Nah, silahkan lihat tampilan layar. Apabila angkanya bukan 0,00, ini sama juga seperti meteran lama, berarti ada listrik yang digunakan dan penggunanya bukan berasal dari rumah kita. Karena apa? Karena semua peralatan kita kan kita matikan tadi. Oke. Nah, apabila itu terjadi, meteran berputar atau ada angka yang muncul selain 0,00, pada saat kita menekan angka 09 enter atau 047 enter, nah berarti kita siap untuk masuk ke langkah yang kedua, yaitu langkah pembuktian. Nah, di langkah pembuktian ini nanti akhirnya kita bisa sedikit menjahili para pencuri tersebut. Oke. Nah, bagaimanakah untuk melakukan langkah kedua atau langkah pembuktian? Nah, di sini kita membutuhkan 1 orang tambahan. Silahkan kalian bisa panggil istri kalian atau adik kalian. Syaratnya adalah orang tersebut adalah orang yang tenang dan jangan yang berisik. Karena apa? Karena nantinya tidak akan seru ya, tidak akan seru. Dan kemudian usaha kita untuk mencari pelaku pencurian listrik ini biasanya bisa menemui kegagalan kalau orang yang kita panggil itu adalah orang yang berisik. Nah, posisikan orang tersebut itu berada di luar rumah untuk memperhatikan sekeliling. Nah, kemudian yang paling kita perhatikan adalah waktu untuk mencari pembuktian. Nah, waktu yang tepat adalah pada saat malam di antara jam 7 sampai jam 9 malam. Karena apa? Karena selain penggunaan listrik lagi besar-besarnya, ini semua rumah dipastikan lampunya menyala. Benar ya? Nah, termasuk juga para pencuri listrik tersebut. Oke, nah dari sinilah kita bisa mengidentifikasi dan membuat pembuktian bahwa benar ada pencurian listrik dan kita tahu rumah mana yang melakukan pencurian listrik pada rumah kita. Oke. Nah, langkah yang selanjutnya yang harus kita ambil adalah
Sama seperti awalnya tadi juga, kita matikan dulu peralatan listrik di rumah kita. Kenapa? Supaya tidak terganggu ya. Nah, langkah selanjutnya silahkan kalian menuju ke saklar MCB. Saklar MCB itu yang seperti ini ya. Nah, biasanya ini ada di dekat meteran atau di bawah meteran kita, oke ya. Nah, kemudian silahkan standby ya. Kemudian beri aba-aba pada orang yang di luar dan segera matikan MCB kalian. Nah, lihat apa yang terjadi. Nah, kalau kita matikan MCB kalian, otomatis rumah yang melakukan pencurian listrik akan mati juga aliran listriknya. Nah, posisi orang yang di luar tadi harus memperhatikan dengan jeli rumah mana yang ikutan mati pada saat kita matikan MCB di rumah kita. Nah, sampai di sini kalau rumah kita memang menjadi korban pencurian listrik akan ketahuan siapa belangnya. Nah, sampai di sini kalau memang ternyata orang yang di luar telah memberi kode bahwa ketahuan rumah mana yang melakukan pencurian listrik. Nah, sekarang gantian posisinya ya. Dia suruh posisinya di dalam dan Anda posisinya di luar. Kenapa? Karena langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk memberikan kejahilan pada orang tersebut. Karena apa? Karena biasanya orang yang listriknya mati secara padam tiba-tiba pasti biasanya akan kaget ya. Apalagi rumah tersebut biasanya dihuni anak-anak, pasti akan terjadi kegaduhan. Nah, selanjutnya seperti tadi. Nah, kali ini orang yang bagian di dalam itu misalnya istri, silahkan perintahkan untuk menyalakan dan mematikan bolak-balik saklar MCB-nya. Nah, lihatlah yang terjadi bagaimana kelucuan isi rumah yang melakukan pencurian listrik tersebut. Om, bukankah kita kalau bolak-balik menyalakan mematikan saklar MCB itu akan merusak peralatan yang ada di rumah? Ya benar, makanya sebelumnya silahkan matikan dulu semua peralatan kita. Nah, kalaupun terjadi kerusakan, ya kerusakan pada pencuri tersebut. Asik ya? Benar kan? Oke, nah nantinya kalau ternyata para pencuri tersebut sadar, biasanya dia akan keluar dari rumah dan dia bakal menghampiri Anda. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu langkah eksekusi. Oh ya, bagi kalian yang punya pertanyaan apapun, silahkan ketik di kolom komentar ya. Oke, langkah ketiga atau langkah eksekusi ini ada dua cara ya. Nah, yang pertama eksekusi secara halus. Nah, ini apabila ya kita mengenal orang tersebut dengan baik dan orang tersebut mau meminta maaf, atau seperti yang saya bilang tadi, orang tersebut belum apa-apa sudah menghampiri dan meminta maaf, kita bisa lakukan eksekusi secara halus. Caranya yaitu silahkan minta orang tersebut untuk memutuskan sendiri kabel-kabel yang terkait dengan instalasi listrik yang ada di rumah kita. Oke, nah cukup halus ya bukan? Nah, yang kedua adalah eksekusi secara kasar. Nah, eksekusi secara kasar ini bisa kita lakukan apabila orang tersebut masih ngotot dan tidak mau peduli dan tidak merasa bersalah. Nah, kita bisa lakukan eksekusi secara kasar, yaitu memutus sendiri kabel-kabel yang terhubung ke listrik atau instalasi listrik di rumah kita. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Oke, katakanlah ini adalah rumah Mr. X yang melakukan pencurian listrik di rumah kita, dan ini adalah rumah kita. Nah, ini adalah meteran yang di bawahnya itu ada MCB. Nah, kabel yang ke atas ini biasanya akan terhubung langsung ke kabel distribusi PLN. Dan kabel yang di bawah MCB itu biasanya jarang sekali ada yang melubangi atau membor dinding untuk masuk ke dalam, tapi biasanya akan dialirkan ke samping melalui atap rumah seperti ini ya. Nah, ini biasa di samping. Nah, pelaku pencurian otomatis biasanya mencari yang seperti ini. Nah, apabila kemampuan pencuri tersebut masih rendah seperti saya, juga melakukan hal yang sama, melakukan penyambungan dari kabel yang berasal dari MCB yang disusun itu melalui samping atau di bawah atap rumah. Nah, jadi tugas kalian adalah mencari kabel yang telurur panjang yang menuju ke rumah kalian. Nah, di titik inilah kalian bisa putus aliran atau sambungan listrik yang menuju ke pencuri tersebut. Gampang kan? Nah, sebelumnya biar aman, silahkan kalian matikan dulu MCB atau saklar yang ada di bawah meteran kita. Oke?
Nah, selanjutnya kabel-kabel tersebut mau diapain Om? Itu terserah kalian mau apakan. Untuk pelakunya enaknya diapain ya? Nah, itu juga terpulang kepada kalian. Namun saran saya sih, berhubung kita sudah tahu siapa pelakunya, ya tidak perlu diapa-apakan, maafkan saja lah ya. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.